What's up kalian para wibu? Kembali sama gue Rasham dan selamat datang di video kali ini. Video kali ini gue akan review figur dari karakter game yang kalian pasti tahu. Game itu terkenal karena apa? Yes, kali ini gue akan review figur Figma Alice dari Goddess of Victory, Nike. Oh shit, anjing aksesorisnya jatuh. Seperti biasa, gue akan ngejelasin figur ini apa, dan bagi kalian yang merhatiin, thank you. Dan bagi kalian yang nggak merhatiin, figur ini adalah berasal dari company yang bernama Good Small Company dan Max Factory. Gue masih kurang tahu apa hubungan mereka berdua nih, apakah anak dan bapak atau something else gitu kan anjing kan. Tapi ya, Max Factory, kita akan ngomongin Max Factory aja ya, karena otak gue nggak berfungsi banget gitu kan. Jadi Max Factory ini nggak hanya membuat karakter dari Goddess of Victory Nike, ada banyak banget figur-figurnya. Kayak dari anime, ya kan, banyak banget anime. Lalu juga ada VTuber, ya kan. Contoh yang gue punya itu adalah Pekora, kalian bisa nonton videonya di channel gue. Lalu juga ada dari Marvel. Jadi banyak, bahkan Kamen Rider juga ada loh, gue lupa mention itu. Gue selalu lupa mention kalau Figma itu pernah buat figur Kamen Rider Yuki. Jadi banyak banget lah figur-figurnya. Lalu siapa karakter yang gue review kali ini? Gak mungkin kalian gak tahu siapa karakter ini. Ini karakter yang sangat terkenal banget karena 1 sampai 4 alasan ya kan. Ya, karakter yang gue review kali ini ada bernama Alice ya kan. Dari tim Unlimited Squad dan dari manufaktur yang bernama Tetra. Gue nggak akan ngejelasin dua hal itu karena kalau gue ngejelasin ini bukan figur review. Gue akan stop sampai situ aja. Yang pasti kalian pasti udah tahu lah nih siapa karakter ini. Walaupun ini ada alasan kenapa dia dibuat ini, nanti akan menjelasin gitu kan. Jadi ya, mungkin itu saja untuk penjelasan dari figur yang satu ini. Langsung aja kita ke bagian opini gue tentang figur yang satu ini. Nah, sekarang waktunya bagian opini gue tentang figur yang satu ini. Kecepatan kayaknya gue ngomongnya anjingnya. You know what? Gue catet seperti kemarin yang, seperti nanti yang figur atau lagi gue review itu ada Beliar dan gue lupa ngasih skor di figur review Ultraman Beliar. Yang ini kan soalnya keluar duluan nanti kan, karena lagi mumpung Tat Anniversary gitu kan. Jadi, well, fuck. Nanti akan gue edit lagi aja. Itu, gue bilang ke edit. Nah, yang pertama plusnya itu adalah artikulasi. Artikulasi di figur ini bener-bener, sumpah, bagus banget. Gue seneng banget, gue nge-review dulu Beliar. Walaupun urutan dirilisnya nanti beda. Gue langsung seneng pas mainin di figur. Fun banget, solid. Ya kan, terus gak gampang copot. Dan satu mention lagi, yaitu kalau misalnya kalian ganti-ganti aksesoris, itu gampang banget untuk dicopot-copotnya. Chef kiss. Dari semua Figma yang gue punya, artikulasi ini menurut gue yang paling menonjol ya. Entah kenapa, gue gak tahu. Pekora tuh masih agak-agak minus, mungkin karena rock ya desainnya. Tapi sisanya oke-oke aja, gue gak bilang bagus. Yang ini sangat bagus banget. Lalu abis itu adalah aksesorisnya. Aksesorisnya di figur ini menurut gue udah cukup ya. Gak banyak, gak kedikitan. Karena memang kembali lagi, Nike, senjata itu udah pasti banget gitu kan. Dan muka-mukanya juga, menurut gue, muka-mukanya juga harus gue mention, karena itu bagus banget. Abis itu, ada set tangannya. Jadi set tangannya itu udah banyak banget. Gue tadi gak sempet ngitung, cuma tadi pas gue mainin tuh, gue udah kayak lagi bedah gitu kan. Banyak banget part-partnya. Lalu, kalian juga dapat part yang dimana buat ngebikin dia jongkok, pose nembak, atau misalnya pose reload. Atau pose yang lain lah. Jadi, oke banget. Lalu yang ketiga itu adalah possibility. Nah, kenapa gue bilang fun banget di figur yang satu ini gitu kan untuk semuanya. Possibility di figur ini banyak banget. Kalian mau ganti apapun, pakai apapun, atau misalnya kalian ada banyak figur selain figur-figur cewek, ini cocok banget dan fun banget untuk di pose-pose. Terakhir kali gue merasa fun mainin figur nge-pose-pose, itu adalah hanya figur Jojo dan Modernia. Sisanya sampah. Kecuali Asuna. Asuna itu bagus itu. Itu kan juga bukan figur artikulasi. Abis itu, ini saking fun-nya tadi gue bikin satu pose yang dimana kemungkinan agak yabai untuk YouTube gitu kan. Jadi gue gak tahu apakah bakal gue taruh atau enggak. Tapi kalau kalian tahu pose yang mana, ya good for you. Chef kiss kedua. Lalu yang terakhir nih, desain. Gue gak bisa ngomong apa-apa. Desainnya bagus banget. Gue suka yang dimana full body ini, kecuali beberapa bagian kayak tangan sama itunya, itu adalah glossy. Akurat kepada desain di gamenya.
Setahu gue terakhir kali yang gue pernah lihat di YouTube atau gue lihat pernah secara langsung yang memang glossy itu adalah figur-figur dari Evangelion. Mungkin ada lagi yang lain, cuman gue kurang tahu. Itu dan glossy-nya pun juga kurang. Ini benar-benar bagus banget glossy-nya. Sangat-sangat gue suka banget. Lalu detail dari figur ini tuh bagus banget. Dari semua Figma yang gue punya di sini, ini yang paling menonjol menurut gue detailnya. Entah kenapa. Ada yang paling terbaru dari semua Figma gue itu adalah Shiroko dan Pekora. Mereka berdua tuh lumayan bagus detailnya. Tapi yang ini di sepatunya, lalu juga di tulisan tetra yang ada di paha kirinya. Lalu juga di bagian gue kagak ya 2 gunung lah anjing lah ya, 2 gunung yang ada di depannya gitu kan anjing kan. Lalu juga baju yang di sininya atau kayak jaket ya itu bisa dibilang ya. Itu bagus banget detailnya. Gue suka banget sama detail yang ada di bagian jaketnya itu. Lalu di bagian sini juga ya kan. Dan bagus banget ini sumpah figur. Gue bener-bener sangat suka banget dengan figur ini. Ya, bener-bener ini fun banget figurnya, sumpah. Wah, fuck, anjing HP gue jatuh, langsung kena azab. Tapi ada satu minus di figur yang satu ini. Tapi sebelum itu gue pengen mention tambahan lagi di bagian artikulasinya itu. Jadi tuh bagian twin tailnya ini agak unik nih. Ini paling artikulasi juga. Jadi kalian enak banget untuk nge-pose figur ini. Bener-bener enak banget di rambutnya. Karena biasanya menurut gue untuk figur-figur twin tail apalagi ya karakter-karakter yang rambutnya twin tail gitu, pigtail, itu adalah susah di bagian rambutnya. Karena biasanya artikulasi itu gak banyak di situ kan. Tapi ini bener-bener artikulasi bagus banget. Jadi kalian gak takut untuk patah atau misalnya kayak terlalu ngalangin, gak. Karena dia menggunakan ball joint yang sama kayak di tangan dan di kakinya kalau bisa bilang. Jadi kalian bisa enak lumayan luasa untuk nge-pose-nya. Tambahan itu aja, gue lupa nambahin itu tadi. Lalu kita ngomongin ke minusnya nih. Minusnya cuma satu sebenarnya. Harganya gila banget di Indonesia. Mungkin aku cerita sedikit nih, karena ada hubungannya dengan harga gitu kan. Gue gak tahu ada hubungannya atau nggak, tapi gue ngomongin aja. Jadi tuh, harga figur ini gue beli itu pas masih di Jepang. Pas lagi rilis. Gue beli itu sekitar 16.000 yen atau sekitar 16.500 yen. Ya, kalau di sini mungkin sekitar 1,7-an gitu kan, atau nggak 1,6. Tapi di Indonesia itu harganya 2 jutaan. Kan, kenapa gitu kan? Why? Karena menurut gue sih ini konspirasi teori gue aja gitu kan anjing kan. Teori with Rasyam Khalil gitu kan anjing kan. Itu jadi pas di listing figur ini di AmiAmi website-nya, itu ada tulisan dengan limited production. Jadi produksi itu terbatas. Jadi orang yang ngebeli ini dan pengen ngejual lagi gitu kan, biasa scalper, itu pasti ngejualnya tinggi gitu kan. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia apalagi udah bea cukai mahal nih figur limited production gitu kan, ya udah makin mahal gitu kan. Dan konspirasi teori gue itu adalah salah satu taktiknya gitu loh. Karena sampai sekarang gue lihat masih ada gitu tuh figur tuh di websitenya atau enggak di toko-toko lain. Dan berhasil sih itu sih. Salah satunya ini yang lagi ngomongin kan berhasil beli gitu kan anjing kan. Overall, opini gue tentang figur ini bener-bener bagus banget. Gue suka banget figur ini. Gue kasih skor perfect. Perfect score. Kenapa? Ya, seperti tadi gue bilangin, minusnya cuma harga gitu kan. Dan itu menurut gue tidak ada hubungannya dengan skor. Ini figur fun banget untuk di possibility. What the fuck possibility untuk di pose-pose, abis itu artikulasinya solid, abis itu juga desainnya yang akurat dengan gamenya. Dan gue, gak ada ngamen, jujur banget gue merasa, tak kenapa gue pas mainin figur ini tuh kayak awakening something gitu lah. Gak tahu gue awakening apa. Jadi figur ini gue rekomen banget ke kalian memang yang pecinta bener-bener Nikke ya gitu. Apalagi Nikke tuh sekarang lagi naik daun banget ya. Gue sebenarnya kurang tahu sih naik daun atau enggak. Tapi mulai banyak lah orang yang mulai suka gitu kan. Lalu abis itu pengen punya figur Nikke tapi gue nggak mau punya yang patung alias PVC. Ini gue rekomen banget. Nanti ada Scarlet, nanti ada lebih banyak lagi. Lalu kalau misalnya kalian ada karakter yang nggak ada di Figma, kalian bisa beli HyperX Body. Seinget gue HyperX Body sekarang juga udah lumayan banyak. Yang gue review Modernia ada di channel gue kalau kalian penasaran. Abis itu ada juga Cinderella, lalu Rapi Red Hood sama Red Hood sama Anis. Banyak banget HyperX Body. Jadi gue rekomen kalian nih, ya kan. Jadi ya, mungkin itu saja dari gue di video review kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Wibu, dan jangan lupa untuk join gue kalau misalkan tertarik. Gue nge-stream dari Kamis sampai sampai Sabtu atau jadi ya, jangan lupa komen juga di bawah gimana menurut kalian figur yang kali ini gue review dan bagaimana video yang gue review kali ini. Itu dari gue Rasyam, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.